semua, kembali lagi bersama channel kecil Sejuta Impian. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini akan menceritakan kisah seorang wanita perawan yang terkena kutukan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperkenalkan kepada seorang wanita yang bernama Natalie. Natalie adalah gadis perawan yang mendedikasikan hidupnya menjadi seorang biarawati dan dia tinggal di asrama tempat para biarawati. Hari itu, Natalie dipanggil oleh salah satu suster pembimbing Natalie di sana. Suster memberitahukan kabar duka kalau ternyata kedua orang tua Natalie mengalami kecelakaan hebat yang mengakibatkan ibunya tewas. Suster pembimbing mengizinkan Natalie jika dia ingin pulang. Setelah mendapatkan izin pulang, Natalie pun langsung bergegas berpamitan. Setelah sekian lama tidak pernah pulang ke rumah, akhirnya dia pun kini kembali. Terlihat keadaan rumahnya yang sangat sepi. Di salah satu ruangan, Natalie melihat ada seorang laki-laki yang tak dikenal. Dia mengaku bernama Mauro, pacarnya dari Angela, adiknya Natalie. Mauro mengatakan kalau Angela sedang pergi mengurus album mendiang ibu mereka yang sudah meninggal. Di sana juga ada salah satu perawat yang pengurus ayah mereka yang terluka parah dan harus menjalani perawatan berjalan. Tak lama kemudian, Angela pun datang. Terungkap fakta bahwa apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya bukanlah karena kecelakaan. Angela mengatakan dari apa yang dia lihat, kalau sebenarnya ibunya kerasukan setan, sehingga terjadi pertikaian antara ibu dan ayah mereka. Dari pertikaian tersebut yang menyebabkan ibu mereka tewas. Sudah bukan rahasia lagi kalau ayah mereka adalah seorang anggota sekte yang menyembah kepada setan. Di malam itu, Angela mengundang beberapa temannya untuk datang ke rumahnya. Di sana ada Abel, Mara, Valdo, dan Mauro. Angela sendiri adalah seorang mahasiswa dengan pergaulan bebasnya. Berbeda dengan Natalie kakaknya, yang hanya seorang gadis pendiam dan jarang bergaul. Keperawanan Natalie menjadi bahan candaan Mauro. Untuk apa Natalie mempertahankan keperawanannya itu? Tapi di antara mereka yang ada, di sana hanya Abel yang diam dan tidak mengganggu Natalie. Angela yang tak senang Natalie dijadikan lelucon mencoba untuk menghentikan Mauro, namun malah terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan Abel yang tidak tinggal diam saat Mauro bertindak kasar, dia pun berdiri dan menghadang Mauro. Natalie dan Angela mencoba berbicara lebih dalam. Di sini Angela mengatakan dia sebenarnya mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya. Karena apa yang terjadi kepada mereka, semua seperti ada keterikatan dengan ayahnya. Angela memberitahukan kepada Natalie, setelah sekian lama Angela mengalami kehancuran dalam hidupnya. Dia pernah berkencan dengan seseorang yang tak dikenal sampai dia tak sadar kalau dirinya sudah hamil 3 bulan. Lalu Angela datang ke sebuah rumah perawat bermaksud ingin menggugurkan bayinya. Namun apa yang didapat, justru dia mendapat perlakuan yang mengerikan dari perawat itu hingga hampir saja membunuh Angela sendiri. Setelah apa yang terjadi kepada dirinya, di saat itu juga kondisi ibu mereka mulai memburuk. Ibunya mengurung diri di loteng dan menggambar lukisan-lukisan aneh karena kondisi ibu mereka yang sudah tak bisa terkendali. Hingga akhirnya sang ayah tega membunuh ibu mereka. Sejak kejadian mengerikan itu, Angela merasa sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Dia juga sepertinya sudah tak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan ayahnya. Alasan Angela membawa teman-temannya karena Angela berencana akan melakukan ritual pembersihan jiwa dengan tanaman suci yang ada di suatu daerah bernama Tigre.
Angela hanya ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh ayah mereka. Dengan ritual tersebut nantinya akan terungkap. Setelah dia melihat lukisan-lukisan yang dilukis oleh ibunya, di mana terlihat di salah satu lukisan ada sebuah kalung yang sama dengan kalung yang dipakai Natalie. Natalie pun terheran sekaligus menjadi penasaran. Natalie yang kini berada di sebuah hutan, di mana di sana terlihat ada pohon dan persis di hadapannya ada sebuah patung. Tak lama dia berjalan menuju ke patung Bunda Maria. Terlihat dari arah belakang sesosok wanita berpakaian putih mencoba mendekatinya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan kini tiba-tiba saja ayahnya yang sudah terbangun ada di hadapannya. Dari arah lemari terdengar seperti ada seorang wanita yang sedang menangis karena penasaran. Natalie pun mencoba menghampiri sang ayah yang terlihat itu, seperti ingin berbicara kepada Natalie, namun kondisinya yang sudah tak mampu untuk berbicara lagi. Dan tiba-tiba saja di keesokan harinya, Natalie pun memutuskan yang akan ikut bersama dengan mereka. Dia sempat berpamitan kepada sang ayah yang akan pergi untuk beberapa hari. Sang ayah hanya bisa meronta-ronta saat Natalie yang akan pergi, seperti ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Angela, Valdo, Mara, dan juga Mauro adalah mahasiswa psikologis. Walaupun mereka adalah orang-orang berpendidikan, tapi tidak menutup diri dan meyakini adanya keberadaan makhluk gaib di dunia ini. Menurut informasi yang Valdo dapatkan, mereka di sana akan menemui seorang dukun yang nantinya dukun itu akan membimbing mereka dalam melakukan ritualnya. Dukun itu terkenal mempunyai kemampuan bisa membersihkan jiwa manusia dari gangguan makhluk halus. Mereka lakukan semuanya ini demi untuk membantu Angela. Dan sampailah mereka di sebuah kuil yang sudah terbengkalai. Saat itu mereka terpisah dengan Angela dan Mauro yang berangkat berdua sambil menunggu Angela. Di sana, Natalie berjalan-jalan sendirian untuk melihat di area sekitar. Ada dorongan kuat untuk Natalie menuju ke sebuah tempat. Dan ternyata tempat yang semalam dia mimpikan itu benar nyata adanya. Natalie dikagetkan keberadaan seorang nenek tua yang sudah ada di belakangnya. Tanpa curiga, Natalie hanya menganggap mungkin dia adalah orang lokal yang tinggal di daerah sini. Tanpa bicara, si nenek tua itu hanya fokus melihat kalung yang digunakan Natalie. Natalie pun lalu mengatakan kalau dia pernah memimpikan tempat ini sebelumnya. Si nenek itu hanya mengatakan kalau kedatangan mereka bukan di waktu yang tepat. Dan si nenek itu tahu kalau ada salah satu di antara mereka ada yang berbohong mengajak Natalie ke tempat ini. Perjalanan Natalie pun berlanjut hingga dia menemukan ada sebuah gereja yang terbengkalai. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan kedatangan Abel. Natalie pun bertanya kepada Abel kenapa dia ikut dalam ritualnya. Sedangkan Abel sendiri bukanlah mahasiswa psikologis. Abel menjawab, dulu dia pernah masuk mahasiswa psikologis, namun kini dia yang sudah keluar. Ada alasan lain Abel memilih ikut dengan mereka. Di sini juga Abel memberitahukan kalau dirinya masih perjaka. Bukan karena alasan Abel yang masih perjaka, karena sejak dari kecil dia mengalami kelumpuhan otak yang menghancurkan sistem sarafnya, mirip seperti penyakit epilepsi, dan kini penyakit itu semakin parah. Namun entah kenapa tiba-tiba ada ketertarikan antara Abel dengan Natalie. Lalu tibalah mereka yang kini menunggu sang dukun.
Satu persatu mereka memasuki lingkaran yang dikelilingi oleh lilin dan juga ritual pembersihan jiwa pun dimulai. Satu persatu mereka diberikan minuman dari tanaman suci dalam ritual ini. Beberapa saat kemudian mulai bereaksi. Namun di sini hanya Natalie sendiri yang masih tersadar. Dan tiba-tiba Natalie yang kini sudah berada di tempat yang berbeda. Dia diperlihatkan kembali ke masa lalu saat Clara ibunya yang kala itu sedang mengandung. Di sana juga sang ayah yang terlihat sedang melakukan ritual pemujaan setan. Sang ayah tega memasukkan bayi setan ke dalam benih yang ada di dalam kandungannya itu. Bermaksud dia ingin menumbalkan anak bayi Clara. Natalie yang tak sanggup melihatnya pergi berlari menuju ke sebuah gereja. Terlihat di sana ada 3 biarawati. Tak lama kemudian Clara muncul. Dia kabur dari ritual tersebut dan meminta pertolongan kepada para biarawati. Terpaksa mereka harus melakukan persalinan darurat di sana. Clara beruntung bertemu dengan orang yang tepat, namun tak mudah bagi mereka untuk melakukan persalinan karena ternyata tubuh Clara sudah dirasuki oleh setan. Setan itu berontak menghentikan biarawati. Setan ingin mengambil imun yang ada di dalam perutnya. Dengan segala cara dan upaya, akhirnya biarawati itu berhasil menyelamatkan bayinya dan terlahir selamat. Setan yang ada di dalam tubuh Clara pun semakin murka karena mereka yang sudah merusak rencana dari setan. Walaupun setan tidak mendapatkan bayinya, tapi dia melakukan dengan cara lain, yaitu dengan mengutuk ari-ari dari anaknya Clara yang sudah terlahir itu. Kutukan tersebut suatu saat nanti akan membuat anak itu akan kembali kepada setan dan bayi itu adalah Natalie sendiri. Di sana dia bertemu dengan Mara, tapi anehnya Mara yang bertingkah aneh dan seperti tidak bisa mengendalikan dirinya. Lalu di tempat lain Natalie juga melihat Valdo yang sudah sekarat. Tak lama Mauro datang untuk menenangkan Natalie, tapi Natalie tidak percaya. Dia kembali masuk ke dalam ruangan atas, di mana di sana ada Abel yang sedang memukul gendang. Abel terlihat seperti orang yang tak sadarkan diri. Betapa terkejutnya Natalie karena melihat Angela yang sudah tewas. Abel mengatakan setelah minum cairan suci itu, dia menjadi tahu siapa dia yang sebenarnya. Abel tahu sejak dia kecil ada setan yang sengaja tinggal di dalam tubuhnya. Dia merasa setan yang mencoba ingin menguasai dirinya dan meminta kepada Natalie untuk segera pergi dari sana. Tak lama setan yang ada dalam tubuh Abel mulai menguasainya. Natalie yang sudah tak berdaya datang Mauro menghadang dan menuduh Abel yang sudah membunuh Angela. Namun naas, setan itu pun menyerang balik Mauro dan membunuhnya. Natalie berhasil kabur, tapi dia yang sudah lemah malah terjatuh pingsan. Untung saja ada seorang yang menolong dirinya, ternyata dia ditolong oleh wanita tua itu. Dari si wanita tua itulah akhirnya Natalie bisa tahu awal mula semua ini bisa terjadi. Natalie juga tahu kalau ayahnya adalah anggota sekte penyembah setan dan Natalie adalah orang yang sudah dikutuk oleh setan. Si nenek itu juga tahu kalau Natalie mempunyai sebuah anugerah langka yang orang lain tidak memilikinya. Ternyata wanita itu adalah Georgia, biarawati yang menolong ibunya saat melahirkan Natalie pada malam kejadian itu. Seharusnya Natalie sudah menjadi milik setan, namun Natalie selamat dan terlahir ke bumi. Kedatangan mereka ke tempat ini adalah bagian dari rencana setan, dan kini setan berhasil sudah mendatangkan Natalie bersama dengan Abel. Abel sama seperti Natalie.
adalah korban yang selamat bukan karena kebetulan. Natalie bertemu dengan Abel dan mereka berdua dibiarkan hidup. Saat mereka kembali, kebetulan Abel yang sedang tertidur. Tak membuang kesempatan, Georgia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia menaburkan garam untuk menjadi pembatas antara iblis dengan manusia. Lalu setelah itu, Georgia menyuruh Natalie untuk meminum air suci ke dalam mulutnya Abel. Sementara dia yang akan membacakan mantra-mantra pengusiran setan. Tak lama kemudian, Abel terbangun dan langsung menyerang mereka. Serbuk garam itu mampu mengurung setan dalam lingkaran tersebut. Di sini terungkap kalau yang menghamili Angela adalah ulah dari setan dan menjadikan anak Angela sebagai santapannya. Walaupun dia yang terjebak di dalam lingkaran, tapi kekuatannya mampu mengendalikan tubuh Natalie dari jarak jauh dan mencoba mempengaruhi pikiran Natalie. Tak habis akal, Georgia meminumkan air suci itu kepada Natalie agar pengaruh setan itu bisa keluar. Tapi sayangnya, Natalie yang terpengaruhi malah menyerang balik Georgia hingga Georgia terlempar dan masuk ke dalam lingkaran Abel. Georgia pun tewas dengan cara yang mengenaskan. Di keesokan pagi, Natalie terbangun kembali. Abel yang masih terkurung mencoba kembali menyerang Natalie. Natalie teringat ucapan Georgia kalau kekuatan cahaya Natalie bisa mengalahkan sihir jahat setan. Lalu di sini setan pun mulai luluh dan memanggil Natalie dengan nama Luciferina. Setan yang ada di dalam tubuh Abel jatuh cinta kepada Natalie dan dia menyuruh Natalie untuk pergi dari sana. Setelah Natalie pergi dan hanya tinggal menaiki perahu, tapi perasaan Natalie tak bisa dibohongi kalau dia pun jatuh cinta kepada Abel. Karena walau bagaimanapun, Abel sudah ditakdirkan untuk bersama Natalie. Perasaan cinta yang teramat dalam kepada Abel membuat Natalie menjadi buta. Dia bernekat berpaling dari Tuhan. Lalu dia pun mencari Abel. Mereka melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dalam proses belekok, ternyata itu juga bisa menyembuhkan Abel dari gangguan setan yang ada di dalam tubuhnya. Mengetahui itu, Natalie pun semakin bersemangat dibelekok oleh Abel. Dan akhirnya Abel berhasil terselamatkan. Dan mereka pun hidup bahagia. Film pun selesai. Subscribe.